Orang penting kita kali ini, Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina periode 2018-2024. Sosoknya penting karena mencetak sejarah sebagai direktur perempuan terlama yang pernah memimpin Pertamina. Di bawah kepemimpinannya, Pertamina meraih pendapatan tertinggi dalam sejarah sebesar 72,7 triliun rupiah. Nike juga berhasil mendorong peningkatan kapasitas produksi kilang minyak serta memaksimalkan produksi energi nasional hingga mengurangi impor minyak. Tak hanya itu, kepemimpinannya telah memperkuat posisi Pertamina sebagai pemain global di sektor energi. Pada tahun 2024, majalah Fortune menobatkan Nike Widiawati sebagai Most Powerful Women International. Nike menempati peringkat ke-47 dari 100 wanita berpengaruh di dunia. Sebelumnya pada tahun 2023, Nike Widiawati masuk peringkat ke-51 dari daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia, majalah Forbes. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama saya di program Orang Penting. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Iya, Ibu, saya tuh ketika menyebut Nike Widiawati, Bu ya, yang saya ingat pertama kali adalah ini tuh perempuan loh, tapi memimpin sebuah perusahaan migas terbesar, migasnya Indonesia Bu, Pertamina, BUMN yang terbesar sekarang dengan laba tertinggi tentu aja. Kok bisa sih Bu gitu lah, ada perempuan memimpin sebuah perusahaan yang didominasi laki-laki loh Bu, Pertamina. Ya tentu senang dan bangga Ya. ya karena ternyata apa yang kita lakukan, kiprah-kiprah yang dilakukan ternyata dilihat gitu ya oleh dunia internasional. Dan kebanggaan ini saya rasa bukan untuk saya pribadi, tapi khususnya adalah untuk seluruh perempuan di Indonesia. Dimana kalau saya bertemu dengan banyak orang, khususnya anak muda nih perempuan, mereka menyampaikan tentang sangat bangga dan termotivasi. Artinya kita bisa, perempuan Indonesia bisa gitu untuk mencapai sesuatu yang mungkin selama ini dikatakan tidak mungkin. Jadi memberikan harapan, memberikan motivasi, itu yang membuat saya merasa bangga dan senang sekali. Ibu tuh kan memimpin sebagian besar mungkin para direktur utama Ibu tuh para laki-laki dan juga banyak laki-laki. Gimana sih Bu cara Ibu melit anak-anak yang rata-rata semuanya hampir semuanya laki-laki? Ya seperti seorang ibu, ya jadilah mereka tuh teman, tim, karena kita tahu ya laki-laki pada dasarnya ingin jadi pemimpin. Kan kita harus tahu setiap orang tuh kita posisikan sebagai partner yang memiliki role yang berbeda-beda. Mereka penting di role tersebut. Jadi semua orang penting. Memang betul kan? Untuk semua apapun, mau posisi apapun, di level apapun, semuanya penting di perusahaan ini. Nah, saling menghargai itu penting untuk membangun trust. Nah, kalau sudah saling menghargai dan trust itu timbul, maka kerja menjadi lebih enak. Tidak ada persaingan, tidak ada yang ingin kelihatan lebih muncul di atas, karena ini adalah kerjasama tim, bukan kerja individu. Mungkin itu yang perlu kita letakkan. Ini kita tidak bicara gender ya Bu ya, tapi paling tidak buat mereka yang harus di-lead seorang perempuan itu challenge-nya gimana sih Bu buat Ibu? Kita harus tahu egonya tidak boleh kita sentuh ya. Setiap orang kembali lagi ingin menjadi orang penting. Ya kita letakkan itu di porsinya masing-masing. Menghargai Ya, di porsinya masing-masing. Baik. Karena masing-masing kan punya peran dan mereka penting. Udah kita hargai itu sehingga kerjasama. Ini teamwork. Teamwork perlu kerjasama semuanya. Jadi ego pribadi ini yang harus kita singkirkan sebagai pemimpin. Karena dengan kita membongkar sekat-sekat, ini semua kemudian akan berupaya semaksimal mungkin untuk berperan yang akhirnya bisa mendorong ke pencapaian tujuan bersama gitu. Iya ya. Still, karena tadi saya menarik yang Ibu sampaikan bahwa saya tuh seperti ibu gitu dengan anak-anak gitu ya. Memang anak-anaknya banyak kan laki-laki. Ya. Itu jadi Bu pemimpin perusahaan itu seperti ibu harus sebaiknya atau memang cara Ibu memang ya menjadi ibu buat mereka gitu. Yang membuat suasana jadi adem, nyaman, rumah itu mau seperti apa tuh kan tergantung bagaimana Peran perempuan, ibunya kan. fungsi Nah ini yang harus perempuan. kita lakukan juga. Dan satu hal, kalau kita memperlakukan ini seperti seorang ibu,
maka kita akan selalu melakukannya dengan rasa cinta, rasa sayang. Wow. Apapun yang kita lakukan gitu ya, kita sayang dengan perusahaan ini, kita sayang dengan semua jajaran. Oleh karena itu membuat kita nggak akan pernah give up. Situasi sesulit apapun, itu kita nggak boleh give up. Sama seperti kalau kita di rumah, anak kita mau apapun, ada masalah apapun, kita nggak boleh give up. Anak tetap anak, ini sama. Tim kerja apapun yang mereka lakukan adalah tim kerja kita. Maka kita harus merangkul mereka, kalaupun ada masalah kita buka, kita cari solusi bersama. Ini banyak ilmu nih dari Ibu Nika Widiawati. Ibu, nanti saya mau nanya lebih personal, tapi nanti kita ke depan Bu ya. Nah, ini yang menarik Bu, terkait sekarang sudah menuju industri global, menghadapi disrupsi mata rantai energi kita yang di mana harga minyak dunia juga makin naik. Lalu kita juga di-challenge bagaimana kemudian harus mencapai emisi no karbon di 2060, Ibu. Lalu bagaimana sih Bu strategi Pertamina Bu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Iya, situasi ini membuat perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina ini adalah situasi yang paling menantang. Menantang itu artinya kalau dari kacamata negatif bilangnya sulit, tapi kalau dari kacamata positif mengatakan bahwa ini banyak peluang harus dilakukan. Dan saya memilih kacamata yang positif. Bahwa dengan ada tantangan ini, dengan ada dorongan untuk melakukan perubahan yang semakin cepat, ini kita mempunyai peluang untuk melakukan banyak hal, mengimprove ya perusahaan ini agar Pertamina selalu tumbuh secara berkelanjutan. Cuma satu aja, bagaimana Pertamina tumbuh dan berkelanjutan tumbuhnya. Jadi harus terus tumbuh gitu ya. Di saat situasinya bahwa nanti BBM akan turun gitu ya. Semua produk-produk fosil itu akan turun, tergantikan dengan renewable. Nah, kita pertama harus memahami dulu situasi kondisi di negara ini. Karena kita tidak bisa langsung meniru roadmap yang dilakukan oleh perusahaan lain atau negara lain. Karena tantangannya berbeda, peluangnya juga berbeda. Betul. Oleh karena itu bagaimana kita menyelaraskan strategi perusahaan itu dengan tantangan dan peluang yang ada di Indonesia. Jadi kalau Pertamina sendiri melihat hari ini yang kalau kita bicara tentang trilema energi, ketahanan, keadilan, dan juga lingkungan, maka ketahanan energi ini menjadi nomor satu. Harus, karena dengan 260 juta masyarakat yang akan terus tumbuh setiap tahunnya, ini tidak ada kata lain bahwa energi harus selalu tersedia. Maka ketahanan energi ini menjadi wajib hukumnya. Yang berikutnya kalau sudah kita mampu melakukan ketahanan energi, baru kita naik lagi levelnya ke kemandirian. Bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada sebagai bahan baku energi sehingga kita bisa mandiri. Yang berikutnya, ini undang-undang energi nih yang bicara ya. Yang berikutnya adalah kedaulatan. Jadi kita bisa menetapkan policy secara nasional sebagai negara yang berdaulat. Ini harus dituju. Namun dalam perjalanannya, selain kita ini harus selalu tersedia, ini masyarakat ini harus bisa mengakses energi secara merata, adil. Itulah namanya keadilan energi. Semua masyarakat harus bisa menikmati dengan kemampuannya itu affordable dan juga bisa mengaksesnya secara baik. Nah, yang ketiga adalah mengenai lingkungan. Jadi tiga-tiga ini harus kita jalankan. Ini bukan pilih satu di antara tiga, bukan. Ini adalah tiga yang harus dijalankan, tapi kecepatannya harus kita atur untuk memastikan tadi tujuan dari Undang-Undang Energi tercapai. Ketahanan, kemandirian, kedaulatan. Ini kita harus balance antara affordability, accessibility, dan juga lingkungan. Nanti tujuannya adalah di 2060 harus tercapai net zero emission. Di dalam perjalanannya kita harus mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia emas di 2045. Itu kan 8% ya? Betul. Growth-nya. Iya. Growth ini bisa terjadi kalau energinya ada. Biasanya kan pertumbuhan energi itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kenapa tadi ketahanan energi sangat penting? Tanpa energi ini katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Maka pertumbuhan ekonominya akan sulit tercapai. Maka kita harus kasih itu katalisnya. Energinya naik, baru kemudian target. Jadi semuanya memang harus kita selaraskan. Tadi dengan tantangan dan peluang, dengan target-target pemerintah ke depan, 2045, 2060, ini kita harus selaras semuanya. Nah, untuk selaras tadi Bu ya, misalnya terkait bahwa
ya Pertamina itu memang iya tadi terkait ketahanan energi nasional. Tapi kira-kira tadi Ibu udah sampaikan beberapa strategi Bu ya. Tapi kira-kira untuk misalnya Bu, untuk BBM dan LPG gitu ya, untuk masyarakat. Gimana sih Bu cara Pertamina itu terus memperluas dan menjamin keterjangkauan masyarakat? Iya, jadi tadi accessibility tadi. Nah, kita terus aksesibilitas ini kita jalankan. Yang pertama, kalau sebelumnya ini hanya ada SPBU yang model biasa, ini kita kembangkan lagi ke yang lebih kecil yang kita sebut Pertashop. Sehingga sekarang total SPBU dengan Pertashop itu ada sekitar 15.200 di semua. Ini masih apakah cukup? Tidak. Kita akan terus lanjutkan. Selain itu ada lagi BBM satu harga. Nah, Ini sudah ada di 550 lokasi dan terus akan kita lanjutkan. Untuk LPG kita punya program yang namanya One Village One Outlet dan sekarang sudah ada di 65.000 lokasi. Artinya inilah upaya Pertamina untuk membuat masyarakat bisa mengakses energi. Logistiknya luar biasa untuk ini. Nggak mudah karena dengan 17.000 pulau gitu ya, dengan geographical situation yang berbeda, ini kita harus mendistribusikannya dengan tantangan yang berbeda-beda. Malah ada yang sampai harus masih PR, 5 Bu. moda transportasi itu sampai ke tangan masyarakat itu. Nah, ini harus kita lakukan karena kembali lagi Indonesia itu hanya punya integrated oil and gas company adalah Pertamina. Maka ini harus kita jalankan sesulit apapun. Harus kita jalankan. Nah Bu, Ibu tadi bilang ya soal distribusi. Jadi ini memang kita buat saya nih Bu ya, karena saya jurnalis gitu ya, cukup sering juga ke beberapa daerah dan melihat sendiri sih Bu bahwa masih juga ada beberapa daerah kita gitu yang antri cukup panjang gitu untuk membeli BBM gitu Bu ya, dan cukup lama. Nah itu masih PR nih Bu buat kita bagaimana tadi soal ketahanan energi yang merata untuk seluruh masyarakat. Ya, jadi sebagai perusahaan terbatas PT, kan PT pada umumnya itu adalah harus membukukan bottom line yang positif, laba. Tapi BUMN kan bukan hanya mencari laba kan, ada public service obligation, pelayanan umum, ada sebagai lokomotif pertumbuhan dan sebagainya. Nah, di sini memang seringkali stakeholder melihatnya dari kacamata yang ambigu. Ketika kita bicara tadi di suatu daerah, demand-nya itu kecil dengan tingkat kesulitan logistik yang tinggi. Pertanyaannya, kalau itu kita melakukan investasi yang membuat investasi itu adalah merugi, tetapi ini adalah pelayanan, mana yang kita pilih? Ya, jadi kita melakukan seperti BBM satu harga dan apapun, karena ini ada regulasi yang menaungi, kita jalankan. Karena walau apapun kita harus memastikan bahwa seluruh jajaran ini aman dari exposure hukum. Jangan sampai kemudian nanti ada yang melihat dari kacamata yang berbeda bahwa ini merugikan perusahaan atau merugikan negara. Nah, ambiguity ini yang harus kita samakan persepsinya. Sehingga tidak ada keraguan-keraguan bagi kita untuk membangun yang namanya infrastruktur harus dibangun di depan. Tidak bisa kita menunggu demand. Namun sebetulnya tanggung jawab kita dalam memastikan mengenai jangan sampai ada terjadi kelangkaan. Kita sudah menerapkan digitalisasi SPBU. Semua sudah kita connect, bukan hanya SPBU tapi per dispenser. Jadi kalau di satu SPBU ada 16 dispenser ya kita pasang semuanya. Sehingga kita memastikan di setiap dispenser itu ada stok yang cukup. Dimana kalau stoknya ini sudah hampir merah misalnya kuning, ini kita sudah langsung melakukan perencanaan untuk pengiriman. Jadi kalau mungkin dilihat sekarang ya makin sedikit lah terjadi antrian-antrian tersebut, dan kalau situasinya memang kemudian mendesak, kita lakukan juga operasi pasar. Jadi kita intervensi juga langsung dengan memberikan ini. Jadi semua perangkat ini dimungkinkan kita bisa rencanakan karena kita sudah terkonek secara digitalisasi. Jadi kantor pusat ini kita bisa melihat situasi stok untuk setiap jenis produk di setiap dispenser, di setiap SPBU seluruh Indonesia. Ini wujud dari pertanggungjawaban kita untuk menjaga kehandalan pasokan di setiap daerah. Nah tadi kan Bu bicara soal supply Bu ya, artinya kan ini kan juga ke hulu ya. Iya. Nah pengembangan kilang gitu Iya. Bu. Sejauh mana sih Bu yang dilakukan oleh Pertamina untuk meningkatkan produksi dan kapasitas kilang? Iya, ada dua sebetulnya permasalahan di kilang tuh. Yang pertama, kapasitas kilang ini kan sudah lama tidak pernah ada pembangunan kilang. Terakhir tuh adalah tahun 1994 ya. Itu adalah kilang Balongan. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi satu ya, kapasitas itu harus kita tambah. Yang kedua adalah kualitas. Ini banyak kilang-kilang yang sudah
mature gitu Iya, sebut Bu. ya, atau sudah uzur lah Udah. gitu. Sehingga produknya itu masih belum mengikuti standar yang terbaru. Jadi yang terbaru itu harus mengikuti Euro 4 atau Euro 5. Jadi minimum Euro 4. Banyakan kilang kita waktu saya masuk ke sini adalah Euro 2. Maka programnya ada dua. Satu adalah menambah kapasitas, kedua adalah meningkatkan kualitas dari kilang-kilang ini agar produknya itu sesuai dengan standar global hari ini. Dan selama kalau boleh dibilang 7-8 tahun terakhir, ini ada 10 proyek sebetulnya yang sudah kita selesaikan selain yang sedang berjalan hari ini. Dari 10 proyek itu kita bisa satu, mengimprove kualitas di kilang Cilacap. Sehingga kilang Cilacap kemudian ini bisa menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan, oktannya itu lebih tinggi gitu ya. Dan Euro 4, ini sudah sesuai standar dunia. Yang kedua, masih di Cilacap juga, kita mengembangkan Green Refinery. Jadi kalau bicara B100 segala macam ini, yang namanya Cilacap ini sudah bisa menghasilkan B100 yang bisa dicampur nanti apakah dengan aftur menjadi Sustainable Aviation Fuel atau dicampur dengan biodiesel menjadi biodiesel. Itu 3.000 barel per hari di Cilacap. Itu adalah Cilacap. Kemudian yang kedua adalah Balongan. Balongan kita juga di situ membangun proyek Langit Biru yang akhirnya kemudian bisa menghasilkan yang low sulfur Euro 5 dan kapasitasnya bertambah dari 125.000 barel per hari menjadi 150.000 barel per hari. Jadi ada peningkatan 25.000 barel per hari sejak tahun 2022. Jadi kalau diikuti itu sejak 2022 triwulan ketiga import kita berkurang 25.000 barel per hari. Jadi bisa dihitung tuh per tahun berapa kan 9 jutaan ya kita bisa mengurangi import dengan meningkatkan kapasitas di kilang Balongan. Jadi Cilacap, Balongan standar dan kemudian kapasitas dan kita move lagi ke ke Dumai. Kita lakukan juga Pelaju, kita lakukan juga. Di mana di Dumai selain juga meningkatkan kualitas, standar kualitas sehingga bisa menghasilkan low sulfur marine fuel oil yang sekarang kita ekspor. Kita nih ekspor nih. Wow. Tiap tahun sekarang 2,5 miliar liter. Low sulfur marine fuel oil kita ekspor sekarang karena kilang kita sudah bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Nah di Dumai kita juga membangun Green Refinery sama untuk menghasilkan B100 atau kita sebut hydrogenated vegetable oil. Itu 1.000 barel per hari. Jadi sekarang kita kapasitas 4.000 barel per hari, ditambah lagi sebentar lagi di Cilacap akan bertambah lagi 3.000 lagi, jadi total 7.000 barel per hari. Itu ada yang quick win kita bukan membangun baru, kita melakukan modifikasi dari existing kilang. Kemudian kita juga membangun yang petrochemical, TPPI. Yang outside battery limit, inside battery limit, ini kita lakukan revamping, sehingga kapasitasnya ini bertambah. Ada tambahan kapasitas sepertiga lagi dari yang sebelumnya. Sehingga produk dari petrokimia kita juga meningkat. Nah yang paling besar yang sudah berjalan dan sekarang sudah lebih dari 90% progresnya adalah Balikpapan. Jadi Balikpapan ini menambah kapasitas dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Jadi ada peningkatan 100.000 barel per hari nanti mulai triwulan pertama tahun depan. Ini akan menurunkan impor juga secara besar dan kualitasnya bisa menjadi Euro 5, juga LPG-nya bisa lebih banyak dihasilkan, petrokimia juga lebih banyak juga dihasilkan. Dan yang terakhir sekarang ongoing itu adalah polipropilen. Kita membangun itu di daerah Balongan, kita sedang membangun kapasitas double capacity sehingga nanti kan kita masih import nih, chemical product nih kita masih import. Kita bisa melakukan import substitution, jadi bukan hanya di BBM tapi juga di petrochemical. Ini semua kita lakukan, jadi 10 proyek yang sudah selesai, itu investasinya sekitar 2,3 miliar US dollar kita sudah spending, tapi sekarang jadi kilang kita sudah mengikuti standar dunia, dan yang ongoing ini sekitar 4 miliar US dollar. Jadi kita lakukan improvement dengan kilang-kilang yang ada gitu ya, baik itu membangun kapasitas, menambah kualitas dan membangun green refinery dan juga membangun petrochemical plant. Nah kalau bicara soal tadi Bu, bahwa kemarin tadi Bu sudah langsung menyinggung B100 ya Bu ya. Udah kemarin juga sudah tercetus oleh Presiden Prabowo Subianto soal bahwa kita harus mewujudkan menuju B100. Artinya Bu, bahwa plan menuju B100 itu sangat mungkin dan bisa dengan mudah kita capai Bu? Iya, B100 kita sekarang sudah B35, di mana progresnya ini kita sudah tertinggi dunia. Negara lain yang tertinggi itu B20.
Ya, Wow. jadi kita tertinggi di dunia. Ini banyak negara yang ingin belajar dari kita. Bagaimana kita menjaga kualitas, ya performance mesin kita jaga dengan B35 ini. Karena apa? Karena dengan B35 ini sebetulnya satu, kita waktu B20 saja, ini Pertamina sudah tidak import lagi diesel dan aftur. Waktu B20. Makanya sekarang ketika B35 kita sudah bisa ekspor yang disampaikan 2,5 miliar liter kita low sulfur marine fuel oil kita ekspor keluar. Jadi ketika nanti ini kita tingkatkan, sekaligus emisi juga kita turunkan. Karena dengan B35 saja kita bisa menurunkan 32,7 juta ton CO2 per tahun. Ini akan terus. Jadi ini juga mendukung ke selain ketahanan energi, kemandirian nih. Karena kan import itu digantikan dengan CPO base kan. Kita juga bisa menurunkan emisi. Jadi ada satu adalah neraca perdagangan terselamatkan. Kedua adalah kemandirian. Ada industri biodiesel yang tumbuh di negara ini yang bisa menyerap tambahan tenaga kerja itu sampai 1,5 juta orang. Jadi employment juga meningkat, tentu kesejahteraan ya. Kita berkontribusi terhadap PDB tentunya karena setiap kita spending capex $1, kontribusi ke PDB kita itu adalah $1,8. Ya, jadi itu juga besar. Dan yang ketiga adalah penurunan emisi. Jadi yang tadi semuanya bisa kita jalankan kok. Apakah itu ketahanan energi, keadilan energi maupun untuk lingkungan. Kita bisa jalankan dengan akselerasi kecepatan yang berbeda-beda. Nah, B100 ini secara teknikal sangat mungkin. Namun kita harus hati-hati dengan kualitinya. Karena yang ini mesin ini harus aman betul sehingga harus ada kerjasama dengan OEM agar ini bisa memproses B100. Secara teknikal, kemampuan teknikal kilang kita sudah bisa membuat, yaitu tadi di Dumai maupun di Cilacap. Yang paling challenging adalah mengenai harga. Harga ini, kalau harga ini tergantung harga CPO dunia, maka ini harganya juga akan jadi mahal kan si HPO ini. Jadi ada beberapa satu technical yang harus kita selesaikan kalau mau B100. Yang kedua adalah pricing policy yang harus menjamin dari hulu ke hilir ada guarantee supply dan juga harga, kestabilan harga. Karena ini sangat tergantung nantinya apakah masyarakat dan juga industri bisa menyerap dari SPO ini. Tapi teknologi kita siap. Jadi sih masyarakat taunya Bu inginnya energi yang bisa mereka yang murah, yang bisa mereka jangkau. Berharap juga harga BBM yang sekarang dan nanti bisa lebih turun dari yang sekarang, itu gimana Bu? Ya, semuanya perlu regulatory framework ya yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kita bisa melihat bagaimana negara lain melakukan itu, yang mendorong kemudian biogasolin melalui bioetanol. Jadi dari mulai plantation, dari mulai manufacturing atau industrinya, dan juga di hilirnya, ini semua kemudian ada regulatory framework yang memungkinkan mereka secara investasi ini ada jaminan pengembalian. Semua bisnis harus begitu. Secara bertahap ini harus diberikan itu ya, apakah itu insentif fiskal ataupun insentif lainnya yang pada saat awal ini kan semua investor bisnis entity memerlukan kepastian ya dari ini. Jadi harus ada kepastian hukum dulu nih, hulu ke hilir. Sama juga di hilir. Kalau di negara lain sebagai contoh ketika menggunakan bioenergi maka pajaknya lebih rendah dibanding ini. Jadi yang pertama adalah itu tadi, kalau kita memang sepakat mau menuju ke sana, kita harus buat regulatory framework dari hulu ke hilir yang bisa memastikan ini menjadi program yang sustainable, yang affordable, yang accessible, dan juga environmentally friendly gitu ya. Jadi semuanya jadinya harus menjadi consideration ya, holistic gitu ya. Holistic ya, nggak bisa per part aja ya. Bisa kok. Dan Ibu pasti optimis bisa. ya, dan kita optimis ya sebagai. Ibu nih menyangkut soal bisnis gas dan shipping ya Bu ya. Apa aja sih Bu pengembangan bisnis dan gas sebagai energi, transisi dan juga perkuatan armada kapal Bu terkait shipping ini? Ini gas nih menarik ya, karena satu ya, kalau kita bicara mengenai transisi energi dari fossil fuel menuju renewable energy, maka kita melihat gas ini adalah bridgingnya. Karena tidak bisa kita fossil fuel langsung berpindah ke renewable energy. Karakternya berbeda. Yang ini adalah stabil, handal. Yang renewable energy ini intermittent. Dia tidak bisa kemudian kita mengorbankan reliability hanya karena environment. Jadi kita harus selalu seimbang. Nah, gas ini di tengah-tengah. Karena secara karbon emisi dia 40% hanya 40% dari emisinya
fossil fuel. Jadi ini secara emisi turun, secara karakter ini juga handal, reliable, tidak intermittent, jadi bisa menjadi baseload gitu. Dan ini keuntungan kita adalah Indonesia punya source yang besar. Ya, punya resource dan reserve yang besar yang hari ini belum terutilize dengan baik. Jadi sebagai gambaran hari ini produksi gas hari ini yang bisa di lifting atau yang bisa digunakan di dalam negeri itu baru 67%. Jadi masih ada. Tantangannya dan peluangnya adalah membangun infrastruktur. Karena gas ini beda dengan minyak. Kalau minyak orang bisa beli ngangkut sendiri. Ya, kalau gas nggak bisa. Ini harus diangkut sampai Secara dengan lokasi. juga. Ya, infrastruktur itu. Di kita juga berbeda-beda tantangannya. Mungkin kalau di Sumatera dan Jawa kan kita sudah bangun tuh infrastruktur. Ada 35.000 kilometer pipa gas yang sudah kita bangun dari mulai Arun sampai dengan Jawa Timur. Tinggal ada 2 ruas lah yang harus kita selesaikan. Jadi artinya ini bisa diangkut cukup dengan pipa saja. Tapi kalau kita bicara Indonesia bagian timur, nggak bisa. Secara teknis bisa nggak membangun pipa gas bawah laut? Bisa. Tetapi komersial, ini mungkin tidak bisa masuk. Karena demand di sana kan harus distimulus dulu. Kalau belum apa-apa harganya sudah mahal, tidak bisa menjadi stimulus. Maka konsepnya di sana harus virtual pipeline. Jadi gasnya kemudian di-convert menjadi liquefaction atau compressed natural gas, kemudian kita angkut. Apakah diangkut pakai kapal tentunya. Dan kemudian diregasifikasi baru masuk ke pipa. Ini harus dibangun kalau kita mau menyerap gas yang jumlahnya besar, dan sebagai bridging fuel ini sangat efektif, juga bisa meningkatkan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi berikutnya itu harusnya dari gas. Ini yang kita sebut medium term ya, sebelum kita masuk ke renewable energy. Dan even nanti kita sudah masuk ke renewable energy, kan harus ada baseloadnya, backupnya. Backupnya tuh yang harus handal tuh ya gas, geothermal atau baterai. Tiga-tiganya ini Pertamina harus masuk. Jadi gas juga kita harus bangun, geothermal ke hari ini kita sudah punya footprint juga, gas juga sudah punya footprint, dan kita market leader di situ. Baterai kita juga masuk melalui afiliasi company. Jadi intinya Pertamina sebagai perusahaan energi, apapun yang diperlukan oleh masyarakat, kita akan provide. Karena kita tidak bisa memaksakan satu jenis energi untuk masyarakat. Mereka punya, kembali lagi, daya beli yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tugas kita adalah menyediakan semua opsi itu. Dan masyarakat yang akan menentukan, karena kan ya Pak Presiden Prabowo ini menginginkan nanti subsidinya langsung. Jadi artinya decision ada di masyarakat, tugas kita menyiapkan, jangan cuma satu. Jadi itu yang untuk gas ya, kita ada tantangan tapi peluangnya besar untuk kita bangun. Dan belum lagi kita bicara hilirisasi. Gas itu kita bisa convert menjadi amonia, menjadi hydrogen, menjadi chemical. Kita juga bisa lakukan, sehingga tadi yang masih import chemical ini bisa kita ganti ya, menjadi produk sendiri. Jadi mandiri itu bukan hanya energi tapi chemical product. Kita bisa juga mandiri dengan gas yang kita miliki. Mengenai kapal, kalau hari ini memang mostly sebagian besar tuh adalah mengangkut minyak ya, baik minyak mentah maupun BBM. Kita juga sudah mulai masuk ke gas, ke LPG, ke LNG. Jadi ini merupakan transformasi dari bisnis shipping kita. Asalnya nih bisnis shipping kita ini hanya shipping dan di dalam negeri. Pada saat holding subholding, transformasi organisasi Pertamina, ini kemudian kita transform juga nih menjadi integrated marine logistik. Makanya subholdingnya bukan subholding shipping, tapi subholding integrated marine logistik. Menggabungkan 3. Satu adalah shipping, kedua adalah pelabuhan, yang ketiga adalah terminal. Jadi ini adalah integrated marine logistik, dan Indonesia adalah negara maritim. Pasti perlu ini, apapun yang diangkut, apapun jenis kargonya, perlu 3 ini untuk accessibility produk ke seluruh masyarakat. Ini kita kembangkan, dan kedepannya ini kan tidak hanya di oil and gas saja. Di gas sudah masuk LNG, sekarang sudah mulai masuk juga ke bulk, ya, mengangkut ada chemical, ada mulai masuk juga mengangkut amonia, hydrogen. Nextnya ini sedang kita ini juga adalah untuk mengangkut CO2. Karena Indonesia punya potensi untuk carbon capture. Untuk memberikan one stop solution, kita juga harus masuk ke bisnis itu, mengangkut dari CO2 ini agar bisa diinjek di reservoir kita. Jadi bisnis shipping kita transfer ke integrated marine logistik agar bisa masuk ke produk lainnya, namun juga harus bisa mengekspand ke produk-produk yang future, yang hari ini belum ada.
Dan yang berikutnya adalah saya sampaikan bahwa bisnis dalam negeri, bisnis di internal itu adalah hanya untuk strengthening your muscle. Jangan ambil untung terlalu besar. Kan kalau kita mau ininya kita exercise ya, bukannya menumbuh lemak kan, Betul. iya kan? Nah tapi kalau kita sudah kuat nih, maka kita akan bisa bersaing di luar. Gimana cara pembuktiannya? Masuk ke pasar global, coba bersaing secara terbuka. Bisa nggak? Kalau bisa berarti betul yang ditimbun selama ini adalah muscle bukan lemak. Dan bisnis IML ini bisa membuktikan itu. Jadi dalam waktu kurang dari 2 tahun, ini sudah bisa masuk ke 51 rute pelayaran internasional. Dan ini kan tidak mudah nih ininya, persyaratannya. Jadi secepat itu karena muscle-nya sudah cukup kuat nih dalam negeri, keluar dia bisa bersaing dan sekarang sudah ada 62 kapal yang besar yang bisa men-serve 51 rute internasional untuk ini. Jadi kita juga mendorong semua subholding untuk strengthening the muscle and then if your muscle strong enough, pergi keluar, bersaing itu. Buktikan bahwa kita memang bisa jadi perusahaan global dengan semua tantangan dan juga peluangnya dalam negeri, kita bisa tumbuh berkembang juga di luar. Dan ini yang juga saya dorong ke semua subholding untuk melakukan ini. Bu, menarik sekali Bu ya, tadi yang Ibu sampaikan. Ini mendasar ya Bu, pertanyaan mendasar yang ingin saya sampaikan. Pertamina dan Ibu juga tadi ya sebagai sebuah PT gitu ya, tapi juga ini Bu, yang penting adalah kemudian Ibu berada di tengah-tengah juga nih bahwa terkait ini kan hajat hidup orang banyak terkait energi. Gimana sih Ibu secara Ibu menghadapi menghadapi masyarakat lah yang melihat bahwa isu tadi misalnya soal bahwa regulasi terkait harga dan lain-lain. Nah, gimana sih Bu menjadi Pertamina berada di tengah-tengah situasi tersebut? Iya, ya kita semua berada di Pertamina ya untuk menyelesaikan atau men-smoothening permasalahan ini. Ekspektasi masyarakat tidak bisa kita atur. Mungkin saya pun kalau menjadi masyarakat itu ekspektasinya tinggi dong. Saya mau BBM itu murah, gampang didapat gitu ya, bagus, mesin saya jadi lebih awet. Ya kita coba memenuhi keinginan itu. Tentu ini semua adalah perlu ada alignment ya dengan semua pihak. Regulasi-regulasi pemerintah saya melihat selama ini ke arah sana, dimana kalau kita ini ya lihat gitu ya ke belakang, BBM subsidi ini kemudian kita naikkan kualitasnya dari mulai premium kan ke pertalite, itu bisa saving berapa banyak itu, bukannya perkara mudah loh kita melakukan shifting itu, tapi itu bentuk atau wujud dari tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Pertamina adalah untuk memberikan BBM yang lebih baik. Walaupun ini harga subsidi tapi lebih baik gitu. Jadi saya melihat juga pemerintah ke arah sana dan kita sebagai eksekutor, sebagai operator melaksanakan dengan baik. Terus bagaimana supaya tidak terjadi yang tadi kelangkaan? Ya kita pakai digitalisasi, kita menggunakan sistem yang memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu adalah harus diutamakan. Jadi digitalisasi journey-nya Pertamina itu dimulai dari hilir. Karena kita melihat memang pelanggan atau masyarakat ini yang prioritas utama, maka kita bangun dulu tuh digitalisasinya. Setelah itu kita mundur ke terminal. Kita lakukan juga digitalisasi di terminal dengan automatic tank gauge. Kemudian kita juga memastikan bahwa kilang ini nggak boleh ada disruption. Maka kita juga ada di situ ada automatic untuk preventive maintenance system. Ke kapal juga ada automatic monitoring system. Ke hulu kita ini mengelola 65 blok, dalam negeri 40, di luar 25 blok. Dan itu kita nih mengelola 35.000 sumur. Nah semua kita pastikan sumurnya memang berproduksi sesuai rencana. Kalau tidak, nanti kan ada terjadi kekurangan supply yang berakibat kita harus import lebih banyak lagi. Jadi ini semuanya harus kita kelola, tapi kembali lagi kalau pendekatan digitalisasi kita mulai dari hilir, itu menandakan bahwa kita meletakkan masyarakat sebagai pengguna adalah prioritas utama. Pelayanan ini yang harus kita prioritaskan karena kembali lagi kalau lihat Undang-Undang BUMN ya, pasal 2 itu kalau dilihat dari tujuan, nomor 1 itu adalah sebagai lokomotif ekonomi nasional, nomor kedua itu pelayanan umum dulu, nomor 3 baru profit. Nomor 3 profit ya. Dan nomor 4 nih yang menarik. Masyarakat nomor 1 ya, kebutuhan masyarakat. Yang setelah profit itu adalah kita harus masuk di sektor-sektor yang perintis, yang kalau perusahaan swasta itu belum mau masuk gitu ya. Kita harus masuk di situ. Dan yang kelima
ini adalah harus mendorong UMKM. Nah, 5 ini harus dijalankan secara seimbang. Walaupun orang melihatnya selalu melihatnya profitnya berapa. iya bukan PT harus Ya, cari untung. gitu ya. Tapi saya mencoba Iya, mengconvince semua pihak. Kalau kita kerjakan semua, ini bisa. Buktinya kan 3 tahun terakhir ini kan kita terus mencetak kinerja yang terbaik gitu ya, 3 tahun terus berturut-turut. Dengan tetap kita menjalankan yang 4 fungsi yang lainnya gitu. Nah ini kan memberikan menakodai supaya ini berjalan ya tentu ini menarik lah ya. Tapi dengan cara ibu-ibu kita lakukan. Cara ibu-ibu low profile. Ibu, tapi cara Bu ya bahwa kemudian tadi ibu bicara bahwa ketika UMKM tadi Bu, ini penting juga kan bagaimana kemudian Pertamina juga harus lekat dengan kemajuan UMKM. Tadi aku ingin detail sih Bu, seperti apa sih cara Pertamina untuk terus mendekatkan diri dengan UMKM Bu? Ya, UMKM ini kan kalau lihat kekuatan Indonesia sebetulnya di UMKM. Ya kan? Employment, walaupun banyak yang informal sifatnya, tapi kan lebih dari 90% ini dari sektor itu. Ya, jadi ketika dulu ada krisis di dunia semua ya, kemudian terjadi COVID, kita boleh dibilang relatif lebih stabil dibanding negara lain. Kenapa? Karena fondasi dasar kita itu adalah UMKM. Dari kita untuk kita gitu. Dan ketika kita kemudian sekarang memprioritaskan produk-produk dalam negeri, apalagi di UMKM, maka kita akan di bawah ini akan stabil. Karena tadi menyerap lebih dari 90% kan, untuk kontribusi ke PDB juga besar sekali gitu ya, di atas 65%. Jadi artinya ini yang harus kita jaga. Maka komitmen Pertamina ini kita harus bisa merangkul mereka. Hari ini kita ada sekitar 66.000 UMKM yang jadi binaannya Pertamina. Dan kita bina betul, kita punya program UMKM naik kelas gitu ya, Go Digital, kemudian Go Global gitu ya, dan Go Green. Ya kita juga sustainability ini bukan hanya di proses bisnis utama, tapi juga UMKM yang ada dalam ekosistem Pertamina harus juga kemudian mempunyai standar yang sama gitu. Akhirnya kemudian banyak UMKM yang bisa kita bawa ke kancah global dengan berbagai pelatihan, dengan berbagai event yang kita buka untuk mereka gitu. Jadi komitmen ini harus dan menurut saya perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina ini yang bisa kemudian membuat UMKM ini menjadi naik kelas dan menjadi kebanggaan kita semua. Ibu, ini tadi kita menyambung soal tadi Bu udah sampaikan soal bahwa Pertamina mendampingi ribuan UMKM dan bagaimana kemudian UMKM bisa naik kelas gitu ya. Tapi juga hal lain Bu, Pertamina yang dekat dengan masyarakat tentunya punya banyak program-program CSR gitu yang unggulan-unggulan, bagaimana kemudian ini mendukung pemerataan ekonomi dan juga bagaimana masyarakat ikut peduli Bu terhadap lingkungan. Iya, CSR kita ini kita serius sekali nih menangani ini. Satu dari sektor pendidikan. Ini pendidikan kita berikan beasiswa, kita berikan edukasi dan sebagainya. Karena at the end semua desain yang strategis sebaik apapun yang menjalankan ini adalah manusia. Maka edukasi dari mulai early education ini harus mulai kita garap agar siap menjadi pekerja-pekerja ataupun pemimpin masa depan yang sesuai dengan tantangan atau target pemerintah. Jadi CSR kita satu adalah di pendidikan. Kita memberikan banyak program di situ. Yang kedua adalah lingkungan. Jadi kembali lagi ini mengedukasi dari mulai early gitu ya, age, bahwa kita harus jaga ini lingkungan ini karena ini harus kita wariskan kan ke anak cucu cicit kita ke depan. Jadi program kita di sini kita bekerja sama dengan semua pihak. Salah satunya adalah ada hutan Pertamina ya. Hutan Pertamina ini kita sekarang sudah ada 629 hektar, di mana 2/3-nya adalah mangrove. Mangrove itu menyerap CO2 yang tinggi sekali kan. Dan ini kemudian ada hilirisasinya juga karena mangrove kemudian bisa diproses menjadi apapun. Jadi dari sektor lingkungan CSR kita ke situ. Kalau tadi dari sisi edukasi ada juga programnya. Yang terakhir adalah ekonomi. Ekonomi masyarakat harus kita tumbuhkan, bukan hanya di UMKM tapi melalui CSR juga. Betul. Makanya kita punya program namanya Desa Energi Berdikari gitu ya. Sudah ada 102 lokasi dan ini akan terus kita tingkatkan.
kemandirian energi dulu kita letakkan di masing-masing desa yang akhirnya bisa meng-create kemandirian ekonomi gitu, karena ekonomi nggak bisa kalau tanpa energi. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, pengalaman kita, maka kita mulai dari membuat suatu desa itu menjadi energi mandiri, baru kemudian mereka akan naik kelas menjadi mandiri secara ekonomi. Ini akan terus kita lakukan dan ya alhamdulillah banyak sekali yang kemudian melihat bahwa ini adalah bagus. Apresiasi bukan hanya dari nasional, internasional tuh melihat program kita ini tepat. Jadi kalau sebelumnya kan Presiden kita sebelumnya Pak Jokowi menyatakan mulailah dari desa gitu. Kita lakukan itu karena kemandirian memang kita harus garap dari pusat, tapi juga kita harus ciptakan kemandirian berdasarkan resource yang mereka miliki gitu. Jadi kearifan lokal ini juga harus kita angkat. Jadi dua-duanya dari sektor industri kita dorong, UMKM kita dorong, tapi kemudian masyarakat sekitar dengan program CSR juga kita dorong juga. Bu, challenge sekarang ini Bu soal generasi. Ada Gen Z, millennials dan juga komposisi boomers, Bu. Ibu sebagai seorang CEO di Pertamina gitu, saya punya data bahwa Gen Z dan millennials di Pertamina itu 68%, Bu. Artinya sisanya adalah boomers. Gimana sih Bu challenge seorang Ibu Nike Widiawati menghandle dua gap Gen Z, generasi ini? Iya. Ya kita harus bisa memahami mereka, seperti halnya kita harus memahami anak-anak di rumah. Ya enggak, kita anak-anak beda aja tipe, beda umur gitu, ya Bu ya. Jadi kita memahami cara mereka bekerja itu berbeda. Cara mereka berkomunikasi juga berbeda. Jadi kita harus memahami nih. Jadi kita ini kan yang harus kita sampaikan adalah perusahaan ini mau dibawa kemana, visinya apa, tujuannya jelas. Tapi memang ini harus ada flexibility di cara mencapainya. Karena cara kita mungkin sudah tidak relevan juga dengan masa kini dan masa depan. Kita harus banyak juga mendengar mereka. Tetapi artinya tetap kita memberikan arahan. Arahan tentang tujuannya kemana nih tidak bisa ditawar nih. Harus. Caranya ya kita dengarkan bagaimana yang membuat mereka bisa lebih produktif gitu ya. Bisa lebih efektif dan karakternya mungkin kan berbeda. Dulu zaman saya very tough gitu ya. Iya. Kalau mungkin yang generasi sekarang sudah banyak kemudahan dari orang tuanya, dari lingkungannya, dengan teknologi dan sebagainya. Ya jangan samakan. Memang udah beda tantangannya, tapi mereka punya potensi yang tidak kita miliki. Gitu. Kemampuan mereka belajar, memahami teknologi cepat sekali kan, iya, Bu. gitu. Nah, ya kita gunakan kekuatan itu untuk mendorong akselerasi perusahaan untuk mencapai tujuan. 68% ini akan meningkat terus. Nanti ada generasi berikutnya kan, masuklah alfa apa. Jadi memang mau nggak mau kita harus banyak mendengar, banyak berkomunikasi dengan mereka. Nggak bisa kita gunakan cara-cara lama, itu mereka pasti akan fatigue dan pergi, gitu. Ya kita harus pahami itu. Iya, jadi nggak berarti harus mengikuti gaya Gen Z juga Bu ya untuk masuk ke mereka ya Bu ya? Iya, tapi kita harus jelas nih arahnya ke sini. Nggak bisa misalnya kecepatannya kecepatan terlalu lambat, naikin ya kecepatannya. Caranya you know very well, kalau tidak oke, ikutin cara kami, cara saya, cara kita gitu. Tapi ya artinya memang harus terbuka ya. Jadi pemahaman tentang kenapa kita harus melakukan itu penting, why. Mereka kan sangat itu ya kritis ya. Iya kritis, ya, Bu. Kritis. Nah jadi harus pakai logika dan kasih alasan kenapa. Ya, betul. Nah sisi itu harus kita isi dulu, why, supaya mereka kemudian jadi lebih yakin gitu ya, bahwa oh ya ini memang penting bagi saya ya, karena generasi muda inilah yang akan menjadi nanti pemimpin masa depan, yang akan menjalankan semua rencana strategis negara maupun perusahaan. Jadi mereka harus tahu bahwa mereka itu sangat relevan untuk masa depan. Maka dari sekarang harus berkontribusi dengan cara dan skupnya masing-masing. Kita sudah ngobrol di awal nih tadi bahwa ibu itu berada di industri yang memang didominasi laki-laki. Lalu ini masyarakat bertanya, emang perempuannya ada berapa di Pertamina gitu ya? Nah kalau bicara soal tadi Bu, bagaimana kesetaraan gender gitu ya, bagaimana keterwakilan atau komposisi perempuan di perusahaan yang memang ia diidentikan dengan laki-laki Bu, itu sejauh mana Bu Pertamina komit ke sana? Iya, ini male dominated industry ya, dan hari ini juga sudah relatif membaik lah. Jadi 20%, ya, baik secara umum maupun dari sisi kepemimpinan. Kita punya target memang harus kita naikkan ke 25%. Dan tentu ini harus dari awal ya kita lakukan. Setelah kita lihat ini kenapa gitu. Karena secara global pun sebetulnya porsi perempuan di dalam sektor energi memang relatif rendah, hanya 24%.
secara global. Jadi mau kita naikkan ke 25 ini harusnya ini melebihi rata dunia gitu ya. Nah, kita lihat apa sih gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi gender stereotype. Ini culture kita. Itu dia Iya Bu, kan? soal stereotip Nah, ini itu. harus ada edukasi. Karena apa? Begini. Hari ini ya Indonesia itu kan kalau dilihat dari komposisi perempuan dan laki-laki penduduk nih. Laki-laki 51%, perempuan 49%. Tapi nanti kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan 0,6% per tahun, ini perempuannya akan nyalip nih gitu. Iya, Dia akan nyalip menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kemudian gender stereotip ini tidak bisa kita perbaiki, maka nanti yang didominasi perempuan tapi perempuannya kemudian tidak diberdayakan. Ini akan bahaya kan buat negara ini. Jadi ini bukan hanya saya sebagai perempuan, tapi negara ini memang mempunyai kepentingan untuk meningkatkan peran perempuan karena ke depan perlu jumlah perempuan lebih banyak di negara ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu gender stereotype ini perlu kita lakukan edukasi bahwa berkarir itu tidak salah kok. Bahwa kita menjalankan peran sebagai istri, sebagai seorang ibu, ini bisa kita lakukan juga dengan cara ini. Karena kalau ini kita menambah jumlah anak kan, anaknya jadi nambah gitu, yang kita didik gitu kan. Tapi jangan lupa juga tugas sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua dari sisi edukasi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya khususnya adalah untuk yang kita ambil ini, sains, teknologi gitu ya. Ini tuh kecil sekali. Ya, jadi hanya sekitar berapa? 34%. Itu pun ketika kemudian naik ke jenjang berikutnya, ini pada berguguran. Ya kan? Dari awal nih 30% naik ke yang jenjang S2, S3 nih berguguran. Begitu masuk ke perusahaan lebih memilih memang bukan di situ. Jadi lebih ke business support. Tapi itu tadi Bu, yang memang tetap aja ada anggapan bahwa wah, berkarir pasti keluarga dikorbankan gitu-gitu. Saya pun juga karena kita sama perempuan Bu ya. Ya. Stereotip itu yang kadang masih harus kita hadapi di masyarakat Bu. Ya, hanya satu sih kalau kita coba jelaskan mau berbusa-busa kita bicara mungkin kita kasih bukti aja. Kita kasih bukti aja bahwa kita bisa lakukan. Ya tidak ada yang sempurna. Ya, betul. Even yang 100% juga menjadi ibu rumah tangga ada aja kan. Selalu orang melihat dari si kekurangannya kan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu jadikan feedback aja dan nggak usah banyak kemudian kita argue, nggak usah, buktikan aja bahwa kita bisa gitu. Gini, kalau saya tuh selalu mengatakan juga kan ini banyak sekali kan tekanan negatif ini ya. Iya, kita Bu. harus bisa memilih mana voice, mana noise. Waduh, ini Bu. Noise udahlah. Ini bikin kita ini aja kita lihat oke, kalau itu voice feedback oke, kita dengarkan. Tapi kalau noise, no. And too many voice, too many noise. Tapi kalau kita set ke sini banyak juga kok voice-nya yang bisa kita inikan gitu. Ampun, ini kayak konsultasi aku kayak bicara sama diri sendiri. Makasih Ibu, ini udah benar-benar kasih feedback buat kita para perempuan semua. Aku punya pertanyaan trivia buat Ibu ya. Dua harus pilih nih. Ibu, Tasikmalaya atau Jakarta? Saya itu ya gini, kalau disuruh milih, saya nggak pernah mau milih, karena masing-masing beda. Gini, saya selalu percaya bahwa N itu lebih baik dari OR. OR itu membuat kita tidak membuka, tidak mengunlock semua potensi. Masing-masing punya peran. Masa lalu saya sampai saya ini itu adalah Tasikmalaya. Iya. Tapi hari ini dan ke depan itu Jakarta. Waduh, ini nggak bisa nanya yang lain dong Bu, kalau Ibu bilang semuanya jadi N. Ibu, tapi nggak apa-apa deh, aku mau tetap nanya. Ya. Ibu, saya tahu Ibu tuh suka banget sama pisang goreng sama tutuk oncom. Aku tahu karena beberapa kali Ibu tuh pokoknya wajib pisang goreng tapi juga wajib tutuk oncom. Tapi harus milih deh Bu. Harus milih ya. Nggak boleh milih juga, nggak mau milih juga ya. Kalau ini loh, kalau memang saatnya carbo loading, saya akan memilih tutuk oncom. Kenapa? Jadi saya tuh memang udah lama nggak. Ibu kan nggak makan nasi. Jarang makan nasi. Iya. Saya makan nasi hanya 2. Kecuali satu tutuk oncom atau ada ikan asil jambar roti goreng. Ya ampun Bu. Udah itu aja. Yang lainnya enggak. Langsung kalah semuanya. Kalah semua. Jadi kalaupun ada nasi enggak. 2 itu saya akan pilih nasi. Nah, pisang goreng itu setiap saat wajib Bu ya kita. Enak banget dengan kopi tentunya. Saya juga dengan kopi kan. Sama kopi ya. Enak banget. Nah, bicara kopi berarti kopi apa teh nih? Kopi. Oh, kopi Bu ya. Teh masih bisa skip.
teh masih, tapi kopi itu waduh, Wajib ya. enak gitu loh. Sama Bu, kadang mungkin kita udah disebut kecanduan nggak Bu ya? Nggak bisa kalau nggak bisa memulai hari kalau nggak ngopi. Kalau Iya, kalau Ibu iya, juga mungkin Sama ya? begitu ya. Sama ya? Iya. Dari mulai Tos bangun kalau itu Bu tidur kalau gitu. sampai sebelum tidur dan nggak ada pengaruhnya tuh dengan Katanya nggak bisa tidur ya Bu ya? nyenyak-nyenyak aja tidur sepanjang gelap dan dingin. Saya Bener bisa loh, tidur. nggak ngaruh. Saya juga minum kopi selama kalau bahkan Bu ya, kalau di hari itu belum ketemu kopi yang enak, Ada yang nyari kurang ya? terus Bu Betul. Ada sampai yang ketemu kurang ya. kopi yang enak. Sama kita Bu ya. Ibu, bubur diaduk atau nggak diaduk? Enggak diaduk. Oh, sama kita Iya, Bu. tesnya jadi berubah, Iya Bu ya. agak jadi berair gitu, nggak enak. Nah, itu Biar jadi diaduknya di dalam aja. Ibu nih. Ini Bu selalu perang nih Bu antara bubur diaduk dan gak diaduk. Nah, ya ada plus minusnya itu Iya. pilihan lah. Iya, kalau sama Kita nih, Bu, memberikan kalau- porsi kepada metabolisme tubuh untuk mengaduk. Nah, berhubung saya juga bubur nggak diaduk, mungkin kita kompak nih Bu bagian itu. Kadang kalau ngelihat langsung dicampur tuh rasanya ini Bu ya, waduh, mending biar perut aja Perut melakukannya Bu aja, ya. biar mereka bekerja di dalam kan. Ibu satu lagi deh, Ibu tuh milih liburan di gunung apa di pantai? Gunung. Oh, suka gunung juga. Ibu Nike Widiawati, nggak salah kalau disebut most powerful women Bu. Terima kasih. Sama-sama. Direktur terima Utama kasih. Pertamina sudah bergabung bersama kami, berdiskusi bersama kami di program Orang Penting. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih ya. Sukses selalu.